untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami hadir. Bagi Anda yang belum subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Kedua, hadirnya kita membuat Allah mencintainya. Ada nggak dua hal di balik dua hal, selain dua hal ini yang paling indah yang kita layak miliki? Mestinya nggak ada. Tadi kembali hadis kursi menyebutkan bahwa bagian pertama dalam Al-Fatihah tentang Allah Ta'ala. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, dan ditutup dengan Maliki Yaumiddin. Dia Ta'ala sang penguasa. Baik terjemah umumnya adalah hari pembalasan, atau ada pemahaman lain, Yaumuddin itu hari pemilik menguasai agama. Yaum, hari agama. Agak aneh kalau diterjemahkan hari agama memang. Tapi ada yang menafsirkan kalau hari agama itu hari di mana hakikat agama sang hamba itu difahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Kan lebih mendalam kalau buat saya pribadi, pemahaman penafsiran kedua. Tapi nggak apa, kita ikuti pemahaman umum. Depak juga menyepakati bahwa yang dimaksud dengan Yaumuddin adalah hari pembalasan. Karena pada hari pembalasan nanti orang-orang baru sadar, ya Allah, ternyata fungsi agama itu buat ini toh. Sehingga ada sebuah ayat yang mengatakan, ya Allah, kembalikan hamba ke dunia ini agar hamba bisa berbuat baik. Karena baru sadar, oh agama itu untuk itu toh. Nah, Allah menguasai hari itu. Sampai di sini nggak ada pertanyaan kan? Oke, lanjut. Jadi itu 4 ayat terkait dengan siapakah Allah. Jadi Allah yang didominasi sifat Rahman Rahim, Allah yang tempat kita bertuju menjadikan tujuan kebersyukuran kita, kehidupan kita, yang menguasai semua kehidupan ini, alam semesta ini. Allah punya sifat Rahman yang dikuatkan tadi itu, dan ditutup dengan Allah lah yang maha menguasai hari pembalasan dan hari dunia ini. Artinya seluruh kehidupan, inilah maksudnya. Ayat yang ini yang saya sebut motivator ilahi paling indah. Ayat 5 ini kalau dalam hadis disebutkan, itulah antara aku dengan hambaku, kata Allah. Artinya ayat kelima ini terkait dengan hubungan yang erat antara hamba dengan Sang Maha Pencipta. Di dalam ayat ini terkandung sebuah korelasi yang sangat indah antara Allah dengan hambanya. Di mana korelasinya? Di mana keindahannya? Mari kita simak. Pakai metode tadi coba. Iyyaka artinya apa? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah lulus Pak, alhamdulillah udah selesai nih. Jadi nggak ada perlu dilanjutkan. Oh nggak, terus tinggal pelatihan. Gampang kok ternyata kan. Tinggal baca terjemahnya kan langsung. Enggak ya? Oke. Nanti saya cek lagi, saya tes nanti. Wa'tasimu billahi, wa'tasimu apa? Nah, buka ayat dulu. Oke, balik lagi sini, maaf. Jadi iyyaka, hanya kepada engkau kami sembah. Na'budu bisa kami sembah, bisa juga diterjemahkan kami mengabdi, bisa juga diterjemahkan kami menghamba. Nanti dalam satu pemaparan lain, kalau tidak salah ya, kata-katanya Ali bin Abi Thalib, kita memandang Allah adalah kita memandang diri sebagai hamba dari Dia yang maha dipuja, disembah, dari hamba dari Dia yang Tuhan, atau saya na'budu dalam konteks saya sebagai penyembah dan Dia yang disembah, atau na'budu juga diterjemahkan apakah saya memandang Dia Ta'ala sebagai zat di mana saya mengabdi dan Dialah sebagai zat yang diabdii. Aduh, gak enak bahasanya. Saya mengabdi, Dia Ta'ala yang diabdii. Apa bahasa lain diabdii itu? Tempat mengabdi lah maksudnya gitu. Saya mengabdi, Dia Ta'ala yang menjadi tempat orang hambanya mengabdi.
pengabdian. Jadi ini menarik, indah sekali. Tergantung kita pilihan lagi nih. Na'budu itu bisa diterjemahkan oleh 3 terjemahan tadi. Nanti berpengaruh kepada bagaimana cara kita menyikapi Allah Ta'ala. Kalau diterjemahkan sebagai penghambaan, hamba Allah, yang ada kita rasakan adalah Allah adalah sebagai Tuhan yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Kita tidak punya sedikit pun keinginan untuk, atau tidak boleh punya keinginan untuk melanggar. Kalau melanggar pasti ada sanksi. Itu penghambaan. Betul? Terjemah kedua sama, bisa juga diterjemahkan sebagai penyembahan. Na'budu itu. Maka di sini yang pakai sembah ya. Kalau penyembahan ibarat ada orang yang menyembah pohon, maka yang diniatkan oleh si penyembah pohon adalah dia ingin mendapatkan manfaat dari penyembahannya itu. Sosok yang kedua, kelompok. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib tadi menyebutkan itu 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang memandang Allah sebagai Tuhan, dirinya sebagai hamba sahaya. Maka dia hidup di dalam ibadah karena melihat Tuhan sebagai sang pengatur dan dirinya diatur sepenuhnya. Tidak punya keinginan pun untuk memilih yang lain. Dipaksa diatur, dipaksa disuruh ini dan disuruh itu. Karena sebagai hamba sahaya tidak boleh menolak kan gitu. Tapi kalau na'budu yang kedua itu naik derajat. Dia menjadi penyembah, artinya dia punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari sembahan kita kepada Allah. Ada level berikut kan? Kerasa nggak bedanya? Ketika kita terjemahkan na'budu dengan menyembah, yang ini, yang poin ini mayoritas memang menyembah jadi. Maka yang kita rasakan bahwa di balik sembahan ini ya Allah, di balik sembahyang ini ya Allah, Engkau pasti akan memberikan sesuatu. Gitu. Ada pengharapan. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, itulah ibadahnya seorang pedagang. Yang pertama ibadahnya seorang budak sahaya, takut siksa. Pedagang berharap surga. Boleh nggak yang kedua jadi pedagang? Boleh. Jadi hamba sahaya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau boleh milih, mending jadi pedagang. Karena kita sudah punya hasrat, punya keinginan. Kalau budak saya mah nggak boleh ini. Pokoknya kamu harus begini, wajib. Kenapa wajib? Nggak tahu. Pokoknya wajib aja. Gitu. Kenapa harus puasa? Ya emang disuruh puasa. Kenapa diwajibkan puasa? Disuruh puasa? Ya emang disuruh. Ya kenapa? Ya nggak tahu. Pokoknya disuruh aja. Gitu. Jadi kalau anak kita ditanya juga, biasanya gitu kan, nggak boleh nanya, awas, kenapa-kenapanya. Karena saya juga belum tahu. Gitu. Jadi anak sekarang nggak bisa. Kalau disuruh sesuatu pasti nanya, kenapa harus begini mah? Kenapa harus begitu mah? Nah gitu. Na'budu meningkat, asik bentar lagi. Na'budu meningkat dari apa? Dari tadi menyembah, menghamba, kemudian menyembah sebagai ibarat kata Ali bin Abi Thalib, ibadahnya seorang pedagang. Dan yang paling indah yang ketiga ini justru yang dicari, karena kata beliau Imam Ali inilah ibadahnya seorang yang merdeka. Ibadahnya yang dimaknai na'budu itu dengan pengabdian. Sama nggak? Pengabdian, penyembahan dan penghambaan. Arabnya sama itu, menarik sebetulnya. Tapi memiliki 3 derajat, 3 peningkatan spiritualitas di situ. Gitu. Kalau hidup kita hanya menghamba, tidak ada keinginan lain kecuali hanya taat saja, walaupun itu juga hal yang benar, tapi hidup akan penuh dengan keterpaksaan biasanya. Berat. Maka tingkatkanlah derajatnya menjadi hidup sebagai seorang penyembah. Ada sesuatu yang kita ingin capai. Saya butuh sholat karena saya merasakan di balik sholat ada sebuah ketenangan batin. Saya butuh sedekah karena di balik sedekah saya menemukan sebuah kehalusan hati. Saya butuh berkorban karena dengan pengorbanan itu saya akan bisa merasakan bagaimana menjadi hamba yang ingin dekat dengan Allah melalui pengorbanannya. Gitu. Ada poin-poin itu kan penting ya, menjadi sebuah motivasi buat kita. Nah, temukan sekian banyak motivasi di dalam ayat demi ayat itu. Menakjubkan sekali kalau kita menemukan banyak hal di sini. Dimulai dari metode harfiah ini. Asik banget. Tenang. Saya sangat mendukung. Semangat. Dan puncaknya tadi itu pengabdian. Kalau seorang pengabdi, dia tidak cemas dengan nerakanya, tidak teriming-iming
saja oleh surganya, yang ada dia beribadah, sholat, puasa, zakat, saum tadi betul-betul karena ya Allah saya ingin mencintaimu, karena ingin mengabdikan diri di depan Engkau ya Allah. Kalau dasarnya pengabdian dalam ibadah, apapun ibadah kita, ringan kita menjalankannya. Percaya atau tidak, ujung-ujungnya itu pilihan.